Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Bagilavianto. Saya dari KPJK kelas 4M. NPM saya 24230481. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas sosiologi saya tentang komersialisasi di e-sport Mobile Legends Indonesia. Analisis tentang sosiologi institusional, komunikasinya, dan dampak sosial. Di sini ada pendahuluan. E-sport Mobile Legends di Indonesia adalah bentuk kompetisi permainan digital yang berkembang pesat secara global, didorong oleh kemajuan teknologi, platform streaming, dan meningkatkan minat generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, e-sport tidak lagi dipandang sebagai sekedar hiburan, tapi sebagai ekosistem kompetitif yang melibatkan atlet, tim profesional, liga, media, dan audiens lintas negara. Di Indonesia ini, Mobile Legends atau MLBB sering disebutnya begitu, melihat salah satu game dengan jumlah pemain terbesar dan basis penggemar yang sangat kuat di Indonesia. Di dunia juga MLBB sekarang sudah banyak penggemarnya. Turnamen seperti MPLID konsisten mencatat viewership tinggi, menunjukkan tingginya antusiasme penonton. Popularitas ini juga sangat kuat pada kelompok usia 13 sampai 35 tahun yang menjadi di segmen utama pemain sekaligus penonton aktif. Seiring pertumbuhan tersebut, Mobile Legends bertransisi dari hobi menjadi bagian dari industri kreatif yang bernilai ekonomi. Perkembangan ini terlihat dari keterlibatan sponsor teknologi seperti Vivo, Oppo, dan lain-lain. Dan juga sponsor makanan seperti Indomie, sponsor minuman seperti Pocari Sweat, serta operator telekomunikasi juga memanfaatkan bidang ini untuk mendapatkan promosi dan pembangunan citra merek mereka. Rumusan masalah pertama, kita mencari bagaimana sih proses institusional Mobile Legends dari permainan kasual menjadi olahraga kompetitif yang terstruktur dengan regulasi liga dan ekosistem profesional yang makin mapan. Ada mekanisme komersialisasi dalam ekosistem MLBB termasuk franchise, sponsor, aksiar, merchandise, dan sumber pendapatan lain yang membentuk nilai ekonomi kompetitif. Terus apa dampak sosiologis komersialisasi terhadap atlet profesional, penonton, dan identitas komunitas MLBB, baik dari sisi peluang maupun potensi pergeseran nilainya. Tujuan penelitian ini saya menganalisis institusionalisasi MLBB sebagai olahraga kompetitif, memetakan mekanisme komunikasinya dan monetisasi dalam ekosistemnya, serta mengevaluasi dampak sosial yang muncul bagi atlet, penonton, dan komunitas. Penelitian ini juga bertujuan menelaah dampak sosial yang bersifat positif maupun kritis, lalu menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan untuk pengembangan ekosistem e-sport yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab. Menurut Choakley, sosiologi olahraga adalah studi tentang interaksi antara olahraga dan tatanan sosial. Institusionalisasi menjelaskan perubahan dari aktivitas informal menjadi struktur formal dengan aturan organisasi dan pengakuan sosial. Komunikasi olahraga terjadi ketika olahraga berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan melalui sponsor, media, dan aksiar. Identitas dan solidaritas terbentuk melalui komunitas supporter dan atlet, sementara media sosial memperkuat ikatan mereka. Wujud komersialisasi Mobile Legends, ini mekanisme dan praktiknya. Sistem franchise di MPL, biaya slotnya
mencapai 1-3 miliar, memberi stabilitas investasi, tetapi juga menghambat tim kecil dan pemain independen untuk masuk ke ekosistem profesional. Karena biasanya yang masuk MPL tuh ya notabene itu mereka yang mempunyai biaya banyak. Seperti kemarin tim baru tuh yang masuk MPL, Navi itu disponsori banyak, jadi dia bisa membayar slot MPL. Modal non-endemic, sponsor seperti Vivo, Podomi, Pokariswet, Bank Digital, dan Fashion Brand membantu diversifikasi pendapatan tim serta memperluas jangkauan pasar. Hak siar dan monetisasi. Viewership MPL ID 2024 rata-rata 500.000 sampai 1 juta. Dengan pendapatan dari iklan, merchandise-nya juga, tiket live event, donasi penonton, serta penjualan skin dan item digital. Item digital itu seperti top up Mobile Legends, top up diamond, WDP, weekly diamond pass, seperti itu. Agensi dan manajemen pemain. Agensi profesional menangani kontrak, endorse, dan brand image atlet agar nilai komersial pemainnya tetap terjaga dan peluang kerja semakin luas. Ya, ada kompresi gaji pemain MPL. Saya mengambil dari sepak bola Liga 1. Sepak bola tradisional memiliki puncak gaji lebih tinggi, sudah pasti itu harusnya. Tetapi juga membawa risiko tunggakan gaji yang masih kerap terjadi di beberapa klub. Di sisi lain, e-sport di sini menawarkan jalur monetisasi yang jauh lebih beragam. Dia bisa mendapatkan monetisasi dari prize pool, MPL sekitar 1-2 miliar per seasonnya. Per seasonnya di sekitar 3 bulan sekali MPL dilaksanakan. Streaming revenue, gifting dari penonton yang viewersnya banyak, hingga endorsement dari tadi brand-brand seperti makanan, minuman, dan kartu juga sering masuk. Kombinasi sumber pendapatan ini membuat pemain bintang bisa mencapai total pendapatan sekitar 500 juta sampai 200 miliar per tahun. Namun ada trade-off penting. Karir e-sport biasanya lebih singkat, rata-rata 5-7 tahun. Ini rata-ratanya ya. Biasanya ada beberapa yang cuma bertahan setahun atau 1 season MPL sudah off karirnya karena tidak bisa bersaing dibandingkan sepak bola yang dapat bertahan 15-20 tahun. Artinya, meski potensi pendapatan e-sport sangat kompetitif, sangat lumayan ya, termasuknya ini, keberlanjutan karir dan masa produktif pemain menjadi faktor yang diperhitungkan. Dampak sosiologis komersialisasi MLBB. Dampak positifnya pertama, mobilitas sosial ekonomi. Pemain dari latar belakang menengah ke bawah bisa meraih pendapatan tinggi seperti Just No Limit dan Lemon, karena mereka dulu lebih ke bintangnya ya. Just No Limit sama Lemon tuh dulu kan rival. Just No Limit di EVOS, Lemon di RRQ. Makanya sekarang tuh seperti EVOS, RRQ itu kan terkenal gara-gara mereka. Penciptaan lapangan kerja baru. Ini ada kalian di dunia e-sport ini tidak cuma menjadi pro player doang. Ada lapangan kerja baru seperti caster, pelatih, content creator juga, manajer, dan psikolog olahraga. Legitimasi sosial. E-sport makin diakui sebagai profesi yang bergengsi, bukan lagi dianggap membuang waktu. Dampak kritisnya, eksploitasi usia dini. Pemain mulai usia 13-15 tahun, kontrak tidak jelas, dan jam latihan 8-12 jam per hari, non-stop. Itu stop mungkin break makan, habis itu dia lanjut scrim tuh seperti latihan antar pro player, antar tim, begitu 8-12 jam dia pegang HP terus. Dan pada usia 13-15 tahun tuh mereka sudah ya latihan 8 jam
otak mereka burn out mesti ya, tekanan mental, burnout, depresi, dan anxiety akibat kompetisi intens serta ekspektasi publik, komunikasi estetika, penekanan dan penampilan, PA, beauty, apparel, VS skill teknis terutama pada pemain perempuan. Ketimpangan kekuasaan, manajemen tim lebih dominan atas pemain, termasuk kontrol media sosial dan privasi yang terbatas. Jadi para pro player tersebut seperti yang masih aktif ya, yang masih aktif tuh mereka jarang dikasih sorotan di media mereka. Yang kontrol mereka tuh manajemen timnya, bukan mereka sendiri. Jadi mereka kelihatan di luar kamera tuh jarang banget, mungkin setiap lagi tanding doang. Studi kasus model bisnis tim e-sport MLB, transformasi RRQ. Ini RRQ Athena tuh RRQ MDL tuh turnamen di Indonesia di bawahnya MPL lah. Berawal dari komunitas grassroots pada tahun 2015, lalu berkembang menjadi perusahaan hiburan dengan divisi merchandise, membership berbayar, RRQ Pass, kolaborasi brand, serta akuisisi pemain asing. Banyak pemain asing juga masuk RRQ karena ya perkembangan dari tim mereka sangat bagus dan kolaborasi brand dan membership berbayarnya sangat diakui lah. EVOS Legend juga ada memakai model franchise dengan dukungan investor korporat. EVOS Legend termasuk ini investornya sangat banyak. Mereka dari berbagai kalangan juga mendapatkan dukungan sangat banyak. Jadi merchandise dia eksklusif biasanya, terus membangun fan engagement lewat live streaming. Kalian pasti kadang beberapa ada yang menemukan expired EVOS atau dia masih di EVOS tapi lagi di off kan mungkin. Nah itu dia bisa melakukan live streaming dan mempromosikan timnya sambil bermain, menjalin partnership dengan brand teknologi. Mekanisme bisnis buyout pemain bintang ini kemarin saya mendengar pemain bintang seperti Skylar itu dari RRQ isu dia bisa mencapai 500 juta sampai 1 miliaran bayaran dia sekali buyout. Sponsorship deal sekitar 100 sampai 5 juta per season MPL 3 bulan sekali itu, dan revenue merchandise berkisaran 500 juta sampai 1 miliar per tahun. Globalisasi dan fanbase digital, impor pemain dari Malaysia, Thailand, Filipina menunjukkan globalisasi tenaga kerja. Sekarang tim Indonesia, orang-orang Indonesia, player Indonesia juga sudah banyak yang diimpor ke berbagai negara. Seperti kemarin saya contohkan Hazel dari Indonesia, tim RRQ, dia impor ke Malaysia. Terus Savero dari Onyx, dia diimpor dia lebih ke pertukaran pemain lah, sama Keller dari Filipina ke Indonesia, terus Savero dari Indonesia ke Filipina. Di saat yang sama, identitas klub bergeser dari komunitas lokal ke korporasi global. Sementara fanbase digital yang loyal sering memicu toxic behavior dan doxing. Ini banyak oknum yang begini juga di sosial media karena seperti kayak isu-isu yang atau berita-berita yang hoax, mereka bergampang terpancing. Dan mereka kan mesti punya ini kan tim yang disukai juga, terus player yang disukai. Mereka lebih suka player di tim ini, tapi tiba-tiba kok ada isu player ini kok mau dipindah. Nah itu juga memicu toxic behavior dan doxing. Oke, kesimpulan dari
eh, laporan yang saya buat tentang komersialisasi di e-sport di Indonesia. MLBB telah mengalami transformasi institusional dan komersialisasi yang signifikan dari tahun 2015 sampai sekarang. Pemain kasual menjadi industri terstruktur dengan franchise, sponsor multinasional, dan komunikasi pemain. Proses ini menciptakan peluang ekonomi seperti mobilitas sosial dan lapangan kerja yang banyak tentunya, seperti tadi yang saya sebutkan, caster dan lain-lain. Tetapi juga munculkan risiko sosiologis seperti eksploitasi usia dini. Mereka yang harusnya umur segitu masih emosinya belum terkontrol ya. Kan e-sport ini kan mengandalkan emosi, mental, dan pola pikir mereka. Di usia segitu sudah digembleng, ibaratnya tuh dipaksa untuk bermain seperti tadi yang 8-12 jam per hari. Apa nggak capek otaknya, pasti burn out mereka. Tekanan mentalnya juga keganggu, dari ketimpangan kekuasaannya juga mempengaruhi. Ya, saya ada rekomendasi untuk regulator PBSI dan Kemenpora, standarisasikan kontrak pemain, proteksi usia minimum 16 tahun, terus adain asuransi kesehatan dan pensiun, serta regulasi jam latihan. Beberapa tim di Indonesia sudah menerapkan latihan di tim mereka tuh sudah tidak terlalu intens lah, mungkin 2-4 jam sudah cukup. Tergantung playernya itu, mereka mau main lagi atau enggak sambil live streaming. Sekarang kan sudah banyak tuh pro player sambil live streaming, mereka juga itu dihitungnya sambil latihan dan mencari cuan juga. Untuk manajemen tim, literasi keuangan pemain juga diperhatikan, diversifikasi pendapatan digital, program kesehatan mental mereka nih paling penting untuk anak usia dini yang masih di bawah 18 tahun. Semuanya harus dijaga mentalnya, tidak harus di 18 tahun ke bawah. E-sport ini mengandalkan mental mereka rusak, pecah, sudah nggak bisa untuk berkontribusi. Developer menonton perbaiki bagi hasil item in-game, skin revenue sharing, kolaborasi komunitas lokal, dan program beasiswa untuk pemain muda. Ini sangat penting bagi mereka yang masih sekolah. Mereka masih membutuhkan beasiswa untuk keberlanjutan sekolah mereka. Media dan akademisi, dokumentasi sejarah e-sport dan penelitian dampak sosial yang berkelanjutan, daftar pustaka. Oke, mungkin kurang lebih begitu hasil presentasi saya tentang komersialisasi di bidang e-sport Indonesia. Terima kasih sebelumnya, kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.